The truth. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, guys, ayo dimulai. Oke, selamat datang kembali di channel Medium. Dan sekarang kita akan membahas tentang Java lagi tentunya ya. Kita bakal membahas tentang perulangan ya atau looping. Jadi dalam Java itu ada beberapa looping. Ributnya. Jadi dalam Java itu ada beberapa looping yang kita bisa gunakan. Di sini loopingnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu counted dan uncounted. Jadi counted artinya bisa dihitung, maksudnya ada patokan-patokannya gitu. Dan nanti tak jelasin. Sedangkan uncounted itu tidak ada patokannya gitu. Oke, kita mulai dari for dulu ya. Dia ini termasuk ke dalam looping yang counted atau terhitung. Maksudnya gimana? Jadi gini. Jadi counted itu memiliki nilai awal. Jadi di sini di perulangan for itu dia memiliki nilai awal yang dimana nilai awalnya itu 0 ya, dan nilai akhirnya itu 10 ya. Dan nanti sistemnya itu gimana perulangannya, yaitu pakai increment atau tambah-tambah 1 gitu. Jadi ini kan 0, nanti itu bakalan ditampilkan ya, di sini dia ditampilkan, habis itu ditambah jadi 2 kan, terus sampai ke 10 karena sini kan batasnya 10 kan, lebih kecil atau sama dengan 10 gitu. Jadi nanti mulainya ini, akhirnya ini. Terus dia tuh sistemnya jumlahkan 1 gitu. Kita langsung aja kita lihat hasilnya. Tunggu sebentar, agak lama memang ya. Oke, ini dia untuk for ya. Dimulai dari 0 seperti yang ini yang sudah kita lihat tadi, terus diakhiri dengan 10. Nah, gimana ya kalau misalnya ini diganti? Oh, gak apa-apa, ini diganti 1 ya. Ini diganti 1 pun mulainya dari 1 gitu loh. Jadi ya bisa dipahami lah, counted itu sudah ada awal, akhirnya sudah ada gitu. Tuh lihat kan, 1. Oke, aman dong. Oke, kita komen. Kita beralih ke for each. Jadi for each ini sebenarnya adalah for juga, cuman dia ini agak beda sedikit sih dari apa namanya, dari for yang biasa. For each ini gunanya tuh dipakai pas ketemu array. Jadi ini array, jadi kemungkinan next bakal bahas array ya, tapi kita bahas for each nya dulu ya, for perulangannya gitu. Jadi kan mumpung bahasnya sekarang perulangan gitu, jadi bahas juga. Jadi kalau for each itu tuh dipakai pas ketemu array kayak gini kan, ada array angka yang isinya 3 1 4 2 24 12. Ini dia perulangannya. Dari x ini bisa diganti sih pakai i juga bisa sih kayaknya ya. Kita langsung aja pakai i. Ininya juga harus diganti. Nah gitu, jadi ini nanti dia akan menampilkan setiap data yang ada di array angka mulai dari 3 1 4 2 24 12 itu bakal ditampilkan di pakai perulangan ini. Karena kan kalau misalnya kita langsung tulis biasa gitu kan tanpa perulangan ya, tanpa pakai perulangan, kita harus nulis satu-satu tuh, kayak menampilkan data yang ini kan kelamaan. Jadi pakai ini aja, jadi nanti angka dalam satu array itu bakal tampil semua gitu. Kita langsung run, kita lihat hasilnya ya. Kalau menurut kalau kita lihat harusnya, nah kan sesuai kan. Jadi 3 1 4 2 24 12 itu sesuai sudah ya. Oke, itu kalau yang for each ya. Jadi pakai pas ketemu array. Kita lanjut ke while. Nah, sorry. Kita lanjut ke while. Jadi while ini kalau lihat dari sini, while ini termasuk uncounted atau tidak terhitung. Nah, jadi di sini array kan. Jadi di sini yang while itu cuma punya ini aja, akhirannya aja. Bisa dibilang akhirannya aja gitu. Jadi awalnya nggak ada gitu. Tapi kalau tak lihat sebenarnya awalannya ada sih. Awalannya itu ada. Cuman dia tidak masuk ke dalam
barisan di sini, dalam kurung sini nggak masuk. Kayak gini, misalnya kan ini yang integer i sama dengan 0, sama aja kayak di sini kan, di bagian sini. Seret. Terus yang ini dalam kurung ini itu akhirannya, itu yang ini. Terus yang ini itu di sini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih hampir sama ya, cuman emang yang jadi fokusnya cuma yang ini aja sih. Kalau yang while fokus di sini aja, akhirnya aja kayak gimana gitu. Kalau yang while kayak gitu, lebih fokus ke sana gitu dia. Jadi cukup diperhatiin akhirnya aja. Oke, ini dia untuk yang while. Sesuai ya, ini integer i mulainya dari 0 terus akhirannya sampai 10 dan dijumlahkan 1 per 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Oke, ini dia untuk yang while. Selain itu ada juga variasi lain dari while, yaitu do while, yang dimana do while ini ibaratnya kayak apa ya, do while. Jadi do atau lakukan dulu baru gimana ya cara ngomongnya. Dari do ini kan kata kerja yang artinya lakukan gitu. Jadi si sistem itu bakalan melakukan ini dulu baru perulangannya dimulai gitu loh. Gimana sih jelasinnya? Tapi intinya gitu. Dia ini melakukan pengurutan terlebih dahulu, baru ditentukan jaraknya dari mana sampai mana gitu. Kemungkinan kayak gitu. Kurang tahu juga sih. Tapi kemungkinan kayak gitu. Karena kalau dilihat kan dari sini aja, antara awal dan dual kan cuma bedanya ininya aja. Ininya beda sama do gitu loh. Kalau yang do kan isinya yang ini. Terus yang while-nya ya sama sih. Jadi kemungkinan ini dikerjakan terlebih dahulu, batasannya mana? Batasannya ini gitu sih. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, kita langsung aja kerjakan. Kita running kan. Kita akan lihat hasilnya. Seharusnya hampir sama kayak yang di tes tadi ya. Oke, hasilnya sama cuy. Oke, sudah. Nah, sekarang perulangan atau looping itu ada jenisnya yang lagi satu, yaitu perulangan atau looping bersarang. Jadi looping bersarang ini ibaratnya dalam satu nih sini kan, ini ada dua. Jadi di dalam looping ada looping lagi. Nah, di dalam for ada for lagi. Itu yang namanya looping bersarang. Langsung aja ngelihat dia itu apa ya? Ya gini lah pokoknya ya, di dalam for ada for lagi, di dalam for ada while gitu. Bisa aja itu. Dan ini dia hasilnya. Ini saya tidak terlalu mengerti karena ini juga lihat contoh di internet ya. Dan ya itu aja untuk perulangan hari ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sudah hampir 8 menitan, udah 8 menit lebih ya bikin videonya. Oke, kalian bisa coba-coba di rumah, kerjakan sendiri. Ya hitung-hitung nambah-nambah skill, nambah-nambah pengetahuan gitu. Aman kok, aman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.